Kasus ini mengguncang Chicago. Seorang ibu hamil tewas usai transaksi di Facebook Marketplace berujung tragis. Sebuah pertengkaran pun terjadi dan berujung pada terdakwa menikam korban sebanyak 70 kali yang menyebabkan kematian korban dan juga kematian bayi yang masih berusia 5 bulan dalam kandungan. Terdakwa juga menusuk anjing keluarga itu. Untungnya, anjing tersebut berhasil melarikan diri dan selamat sebelum terdakwa selesai. Dia mengambil bahan-bahan yang tersedia dan menyalakan api di dalam apartemen. Dan rekaman baru yang dirilis dari kamera tubuh polisi menunjukkan interogasi di rumah tersangka. Saya ingin memberitahu sebenarnya ada kebakaran di gedung itu. Apakah Anda tahu? Tunggu sebentar. Ketika petugas menyerahkannya ke polisi, Ini sisanya. Ini akan berhasil. kami membahas kasus dari hukum dan kejahatan. Saya Chris Setiawan. Kamu mungkin ingat, beberapa minggu yang lalu kami membahas cerita ini dan detailnya masih sama menyeramkannya hari ini seperti saat kejadian itu terjadi. Seorang wanita hamil di Downers Grove, Illinois, kini tewas diduga di tangan seorang pelanggan Facebook Marketplace yang tidak puas. Terdakwa yang diduga pelanggan itu baru saja kamu lihat di borgol. Namanya Netis Ravukis, 19 tahun pelukis dan petugas pembersih salju asal Westmont, Illinois, yang jaraknya hanya sekitar 10 menit dari korban dan tempat semua ini diduga terjadi. Ravukas sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal, namun kini dia didakwa pembunuhan tingkat 1, pembunuhan anak yang belum lahir, perampokan bersenjata, pembakaran berat, dan kekejaman terhadap hewan. Secara tertulis, pria yang ditahan itu tak tampak seperti pembunuh. Jadi, bagaimana bisa penjualan kendaraan di Facebook Marketplace memicu seseorang untuk diduga melakukan kejahatan yang begitu mengerikan? Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam kasus ini. Yang kita ketahui saat ini adalah di mana posisi kasus ini sekarang dalam sistem hukum. Lebih penting lagi, kami punya rekaman lengkap body cam polisi yang baru dirilis yang memperlihatkan momen krusial sebelum penangkapan terdakwa. Sebelum melihat rekaman, saya ingin membahas kronologi menuju momen ini. Jaksa menyatakan, pada 24 Januari, suami Eliza Morales mengiklankan penjualan truk pickup Ford Ranger 1994 merah tua di Facebook Marketplace. Terdakwa tertarik pada kendaraan itu dan menghubungi suami Eliza Morales di hari yang sama. Penyelidik mengatakan bahwa Revukas pergi ke apartemen Gabriel, sang suami, dan istrinya, Eliza Morales, korban, untuk melihat truk tersebut. Dan akhirnya dia membelinya dan dia pergi dengan truk itu. Malam itu seharusnya sudah menjadi kesepakatan, bukan? Tapi tidak sepenuhnya begitu. Gabriel dan Eliza tanpa sengaja meninggalkan plat nomor di kendaraan itu. Terdakwa mengatur pertemuan di apartemen pasangan itu 2 hari kemudian untuk mengembalikan plat nomor dan mengambil surat jual beli. Pertemuan kedua itu mengubah segalanya. Sekarang 26 Januari hari Senin, seharusnya hari biasa. Polisi menyatakan rekaman kamera apartemen memperlihatkan terdakwa bertemu Eliza Morales, 30, di apartemennya, pukul 17.28. Saat itu, dia sendiri di rumah. Berikut pernyataan jaksa DePage County. Selanjutnya, Korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengambil atau memberikan plat nomor kepada korban. Korban memberikan obeng kepada terdakwa. Dia keluar ke truk, lalu kembali kepada korban dan masuk ke rumah korban. pintu tertutup di belakang mereka dan penyelidik menyebut rekaman video menunjukkan terdakwa memegang benda mengkilap mirip obeng di belakang punggung. Diduga, disinilah segalanya berubah gelap dan mengerikan pukul 17.47. Sekitar 20 menit setelah terdakwa tiba di apartemen, menurut polisi, rekaman kamera pengawas memperlihatkan adanya pergumulan antara dia dan Eliza di dekat pintu masuk. Dan pintu tampak terbuka dan tertutup beberapa kali dengan gagang pintu berputar dari dalam apartemen yang menunjukkan kemungkinan upaya untuk melarikan diri. Namun menurut polisi, semuanya sudah terlambat.
Sebuah pertengkaran pun terjadi dan mengakibatkan terdakwa menikam korban sebanyak 70 kali yang menyebabkan kematian korban dan kematian anaknya yang masih berusia 5 bulan dalam kandungan. Terdakwa juga menikam anjing keluarga itu. Untungnya anjing itu berhasil kabur dan selamat. Sebelum terdakwa selesai, dia mengambil bahan-bahan yang tersedia dan menyalakan api di dalam apartemen. Terdakwa lalu kabur menggunakan truk di lokasi kejadian. Petugas pemadam tiba setelah alarm kebakaran berbunyi pukul 18.09 di gedung. Berikut rekaman audio pemindai polisi. Yang saya dapatkan, ada kebakaran aktif di unit lantai pertama, kemungkinan berada di tengah gedung. Api baru saja menyala sekarang. Pintu belakang terbuka, saya baru mengeluarkan seseorang. Saya tidak melihat korban. Gedung ini ada ruang bawah tanahnya. Mungkin di tengah gedung. Kamu kerja di dapur, api membakar, dipompa keluar, cari korban, pintu belakang sudah terbuka. Catatan pengadilan menyebut tubuh Eliza ditemukan di dekat pintu depan apartemen dan dinyatakan meninggal setelah dibawa ke ambulans. Catatan autopsi dari koroner di Page County menemukan lebih dari 50 luka tusuk, terutama di kepala dan leher Eliza, dengan sebagian besar disebabkan oleh pisau. Koroner juga mencatat adanya luka pertahanan, jelaga di saluran pernapasannya, dan memar di area genitalnya. Jaksa menyatakan pemeriksaan kit, kekerasan seksual dilakukan pada tubuh Eliza setelah penemuan itu. Polisi pun mulai memburu pelaku dengan petunjuk utama. Truk pickup Ford Ranger merah tua, kendaraan yang diduga berada di balik penjualan mematikan ini. Departemen Kepolisian Downers Grove segera mengidentifikasi tersangka kasus ini. Dan pada pukul 11.42 mereka melihat truk pickup itu di jalan masuk sebuah rumah di Spruce Lane, Westmont. 5 jam usai, terdakwa dilaporkan kabur dari tempat kejadian perkara. Petugas polisi sekarang berdiri di pintu, masuk rumah yang dia tinggali bersama pacarnya, menunggu dia keluar, dan beginilah konfrontasi itu dimulai. Butuh ini. Belum. Maaf, Bagaimana kabarnya? bro. Ini tentang kiri. Nick, lanjutkan apa yang kamu katakan. Aku hanya mencoba bertanya tentang mobil itu. Kamu membeli mobil itu tadi. Ya, kapan kamu membeli mobil ini? Sabtu? Sabtu yang lalu? Ya, Sabtu ini. Sabtu lalu. Jadi bagaimana kamu menemukan mobil itu? Marketplace Facebook. Kamu cari pickup dan menemukan ini. Berapa harganya? Aku dapat dari orangnya $1.600, bukan 2.200. Kamu ketemu orangnya langsung atau negosiasi? Ke sana sama siapa? Pacarku. Kamu, pacarmu, dan satu orang itu saja? Aku langsung membelinya dariku. Seorang pria sendirian bernegosiasi di sana. Ya, Kamu membelinya secara tunai? aku sudah ajukan penawaran ke dia. Oke, Berapa kamu membelinya? 1.600. Seperti itu. Tebak 1.600, lalu kalian pulang hari itu? Ya. Dengan truknya? Oke. Dan kemudian kalian ada kontak terbaru dengannya sejak Sabtu sampai hari ini? Saya datang, lisensinya sudah dibayar kembali. Kapan kamu memberikan plat nomor kepadanya? Kemarin dikembalikan. Maaf bro, aku hanya ingin memastikan ada yang mengambil kemarin. Apa yang terjadi kemarin? Senin. Senin. Maksud saya hari ini Senin, maaf Selasa, baiklah Minggu. Maaf tidak. Kamu penasaran? Hari ini masih Senin. Saya berumur 25 tahun. Ya, jadi Senin. Jadi hari ini? Tadi hari ini. Jadi apa kamu menelepon dia atau mengirim pesan Facebook ke dia atau bagaimana itu? Lewat pesan. Lewat pesan Facebook, oke. Lalu apa yang kamu katakan ke dia? Seperti, hey, aku dapat. Apa yang kamu katakan ke dia? Dia memintaku memberitahunya tentang apa yang kualami dan mengantarkan atau memberikan surat itu ke istrinya. Oke, lalu kamu bilang, baiklah dan jelaskan langkah-langkahnya di tokoku. Kapan kamu akhirnya memberi mereka pengaruh hidup itu? Sepertinya aku mengirim pesan padanya pukul 5.15. Ya, saat itu. Jam 5.15 kamu di sana? Ya, Karena aku sedang bekerja. lumbar oke. Jadi kamu benar-benar membelinya di tempat dia tinggal dan kita membeli pengelolaan alamat itu? Aduh sialan. Oke. Langsung dealer, because I remember. Ya, Dia punya dealer di sana. dia kirim alamat salah, jadi aku mondar-mandir ke dealer. Oke, lalu kamu pernah bertemu siapa dan kasih plat nomor ke siapa? Ya, istrinya. Aku beri di pintu, lalu dia memberiku surat jual beli. Kamu juga bawa surat jual belinya.
Kamu seharusnya tak dapat surat jual beli Sabtu. Enggak. Aku lupa, biasanya kamu tak perlu surat jual beli. Sepertinya kamu dan aku sama-sama lupa plat nomornya. Kalian sering dapat pesan, aku pernah kena karena ada yang ambil plat nomor lalu bebankan tol ke kalian atau bawa kabur. Aku mengerti maksudmu. Pada titik ini, terdakwa menolak memberikan petugas bukti pembelian truk tersebut. Dan dari apa yang kita ketahui sekarang, itu karena transaksi itu memang tidak pernah terjadi. Petugas lalu menanyainya soal interaksinya dengan Eliza. Kamu memberikannya padaku dan melihat istrinya. Ya, di pintu, aku datang ke pintu. Di pintu apartemen atau seluruh kompleks. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak tahu. Apa yang kamu... Bicarakan. Kamu datang ke ruang depan dan meletakkan piring di sana. Kamu ingat apa yang dia pakai? Hitam, seperti pakaian hitam. Ya, aku rasa. Sweater linen. Sweater linen. Apakah dia sendirian dari... Saya tidak tahu. Siapa yang normal? Akan saya cek. Ya, kamu berikan piring itu padanya. Ya. Kamu tahu jam berapa itu? Apakah kamu punya ponsel? Mungkin kamu meneleponnya. Bisa kamu cek salah satunya. Jam berapa? Tidak, aku tidak menelepon saat itu. Bagaimana dia tahu kamu ada di luar? Di gerbang kecil, karena, ya, seperti itu namanya. Jadi aku hanya menghentikannya sebentar, oke. Dan kamu langsung menyebutkan namanya. Dan dia pun datang? Dia bilang itu istrimu. Aku tahu, aku menelepon dia, lalu dia menelepon istrinya, kecuali jika dia memberiku nomor istrinya. Apakah kamu punya aplikasi pesan Facebook antara mereka berdua, hanya untuk memastikan? Seharusnya aku punya... Aku tahu, ini memang terasa berlebihan hanya untuk membeli mobil, tapi kami hanya mencoba menempatkan semuanya dalam urutan waktu di sini. Bro, menurutku, kamu sangat membantu kami sekarang. Yang... Mobilnya tetap berjalan baik untukmu, kan? Meskipun begitu, lumayan 1.600 banyak. Mobil kanan. Ya, tidak. Aku beli itu untuk aku kendarai sendiri. Itu cukup bagus. Yang paling besar saat di tol, mobil sedikit goyang. Ya, aku baru saja bilang ke dia kalau aku akan sampai jam 5. Aku harus kerja shift tengah. Itu nomor siapa? Aku nggak tahu. Aku nggak pernah nelpon atau ngechat nomor itu. Nanti aku short message service kamu kalau aku sudah dekat. Aku akan ke sana. Dia 410. Itu cocok. Lalu dia tanya kamu jam 10. Kenapa? Tidak, karena saat itu pukul 4.30. Aku lupa. Jam 5.10, maaf. Terdengar bagus. Jam berapa dia kirim itu? 4.30. 4.34. Kamu tiba di sana jam 5.10 dan semuanya baik. Oke. Kamu tidak pernah masuk apartemen. Penyelidik menyatakan pertemuan di apartemen Eliza berlangsung lebih dari 5 menit. Faktanya, sekitar 40 menit berlalu sejak tersangka tiba di rumah Eliza hingga pemadam kebakaran menerima peringatan dari gedung tersebut. Petugas terus menekan terdakwa tentang kwitansi penjualan ini. Kamu cuma punya kwitansi penjualan yang digulung itu? Kami yakin. Terakhir aku kehilangannya. Kamu baru saja mendapatkannya beberapa jam yang lalu. Tidak, aku mendapatkannya beberapa jam yang lalu. Oh, wow. Maksudku seperti... Dia menulisnya untukmu, kan? Kalian buat 2 salinan lalu dia simpan 1, atau hanya buat saja? Tidak. Aku biasanya hanya punya 1 salinan, orang lain membuat 2, tapi aku selalu 1. 99% waktu mereka hanya minta kwitansi penjualan sekali untuk pajak. Aku sudah tunjukkan padanya. Jujur saja, di sini kalau bayar 1.600 lalu di 500 atau $1, kami tidak peduli soal itu. Tidak, aku juga tidak peduli. Apa kamu punya dokumen yang dia isi atau apapun yang kamu buat? Aku tidak peduli jumlahnya. Atau jika tertulis kamu mau itu seharga 100. Tidak, aku tidak tahu. Kita bukan polisi pajak hari ini. Kita hanya mencoba menyambungkan semuanya di sini. Tapi aku ingin memberitahumu, ada kebakaran di gedung itu. Apa kamu tahu soal itu? Tidak. Kami hanya mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Untuk apa pita merah itu? Oh, maaf, ini hanya botol. Saya pikir itu seperti pita merah. Sama saja. Ayo. Mengerti. Karena dingin atau ada keluhan lain? Aku melihat itu berhasil. Aku melihatnya di tempat kerja. Oke, di mana slip gajinya? Menurutmu di mana? Apakah ada di kamarmu atau di truk? Kupikir itu di antara pakaianku. Nggak apa-apa, mau cari barang atau sendiri aku bisa bantu.
Kita cuma berusaha, aku ngerti yang terjadi. Kita hanya mencoba menentukan kapan kebakaran terjadi. Jadi sebelum waktu ini belum terjadi, lalu setelah jam 5.10 atau 5.20 kamu lihat perbedaannya. 5.25. Ya, itu agak sedikit lebih lambat, nggak tepat waktu. Tapi ya, Dia mengenakan sweater hitam. sweater hitam seperti center. Oke, aku nggak tahu bajumu. Itu untuk kwitansi penjualan. Ya, aku bisa melihatnya. Aku punya celananya. Ya, Kamu mau pergi? Ya. Saya hargai itu. Apakah kamu juga membersihkan salju? Lalu, Saya sudah bayar jasa pembersihan salju via transfer. aduh, Terus ini dan ini. Tapi aku nggak punya apa-apa, semuanya sudah dibuang. Aku kembali, aku cuma ingin melunak. kenapa harus ambil surat jual beli kalau memang butuh? It's just their fish. Aku pernah bermasalah karena mereka nggak izinkan aku daftar mobil. Aku nggak tahu apakah kamu bayar lebih sedikit atau kamu nggak harus bayar lebih sedikit. Saudaraku bilang kamu bayar lebih sedikit. menurutku selalu ada batas tertentu. Menurutku itu di bawah jumlah tertentu, seperti tarif tetap asal tidak membayar 200. It's like 10% or... Itu tidak bagus. Jika sudah hilang, kamu yang dapat. Aku tahu itu. Maksudmu apa? Kita perlu menelepon. Visor atau kotak ganda atau apa gitu. Enggak, aku cuma mau. Terima kasih sudah datang malam-malam. Sangat membantu. Saya hanya berusaha memastikan untuk mencari tahu waktunya. Saya tahu itu. Ya, maksud saya suka itu. Sekitar jam 5.20 saya paham, lalu pergi. Truk itu mogok, saya tidak tahu. Apakah kamu yang mengendarai truk ke sana? Apakah kamu yang mengendarai truk ke sana? Kamu yang mengendarai truk ke sana? Dan itu baiklah. Saat saya mengerem dengan keras, truknya mogok. Saya tahu tidak masalah, jadi seluruh truknya mati. Itu truk tahun 94. Nah, tidak, saya tahu itu. Oke. Oke, satu hal terakhir dari saya akan bertanya kepada Anda, apakah tidak apa-apa jika kami memeriksa mobil Anda untuk memastikan semuanya baik-baik saja di dalam mobil? Kami tidak mencari narkoba atau hal serupa. Terdakwa tampak enggan, mempersilahkan petugas memeriksa mobilnya, dan setelah gagal menunjukkan bukti pembelian truk, ia ditangkap petugas. Kamu tidak khawatir tentang itu? Kamu ditangkap. Oke, Tentu di mana aku bisa menaruh yang hitam? tunggu sebentar. Kamu bawa ponselmu. Ya, kita akan mendapatkannya. Silakan masuk. Terdakwa, yang sekarang sudah diborgol, tetap tenang saat petugas menjemput orang-orang lain di dalam rumah. Mereka benar-benar tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Akan ada 3 atau 4 orang lagi di rumah ini. Hanya supaya kamu tahu, beberapa masih tidur. Kita punya seorang yang berusia 100 tahun, ya, dia di atas, dan seorang yang berusia 40 tahun. Oke. Silakan lanjutkan dan saya benar-benar melakukan beberapa wawancara tepat waktu. Saya akan minta patroli mengawal. Topi orang ini dibawa. Kamu punya sandal? Saya tidak tahu. Iya, di mana sepatunya? Tepat di sini. Aku akan ikut denganmu. Ada yang bisa jelaskan soal bantuan, interogasi, atau alasan penahanannya? Kami akan segera menjelaskan padamu. Mari mulai. Petugas membawa terdakwa ke mobil patroli. Biar aku yang bukakan pintunya. Aku tidak tahu maksudmu. Kalian bisa masuk bersama Andi? Ya. Aku akan mengamankannya sementara. Di sini. Berhenti saja di sini. Kamu bisa berhenti di trotoar. Boleh aku tarik sepatuku ke atas? Kamu bawa apa? Kamu mau menarik sepatumu ke atas? Jika kamu bisa meraih, jangan berhenti di sini, bro. Terima kasih. Aku nggak ngerti kalau aku... Kita akan membicarakannya. Ya, kita akan bahas. Aku bawa kamu ke mobil patroli biar hangat. Apa isi sakumu? Ada senjata api? Ada pisau atau benda sejenis? Tidak. Oke. Tunggu sebentar ya.
Dia punya ponsel di sini, saya akan ambil ponselnya. Kamu punya ponsel, ini punyamu. Ada apa lagi di saku kamu? Saya tidak tahu apakah ini sedang siaran langsung. Kamu tidak tahu apakah ini sedang menyala? Ya, saya bisa mengisi daya. Kita baru memakainya. Ini ada sesuatu, oke. Kamu juga sudah memakai jaketnya, kan? Oke, baiklah. Ayo masuk ke sana supaya kamu hangat, lalu sebentar lagi kita akan memindahkanmu ke mobil patroli lain yang juga hangat, oke? Video dash, Cam menunjukkan tersangka kembali bertanya mengapa dia ditangkap saat dalam perjalanan ke kantor polisi. Apakah kamu bisa memberitahu saya ini apa? Ya ampun, saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Oke. Baik, kita langsung ke ruang pencatatan. Sekarang, rekaman polisi berakhir di sini, tapi malam ini masih jauh dari selesai. Kami memulai wawancara pertama kami yang tidak terlalu membuahkan hasil selain memberitahu kami bahwa dia ada di sana dan kemudian nanti saat wawancara kedua, dia jelas mengakui keterlibatannya dalam kejahatan itu. Selama wawancara kedua terdakwa dengan polisi, dia diduga mengaku membunuh Eliza Morales, mengatakan kepada penyidik bahwa dia menikamnya 10 kali dan itu diduga masih 60 kali lebih sedikit dari yang ditentukan oleh catatan autopsi. Tentang mengapa pertengkaran itu terjadi sejak awal. Dia mengaku pada penyidik bahwa dia marah atas kondisi truk yang dibelinya dan melampiaskan frustrasi pada korban. Polisi menyebut terdakwa mengaku pada detektif telah memulai kebakaran apartemen dengan menumpuk barang di kompor dan memakai bahan kimia serta cairan pembersih sebagai pemercepat api. Terdakwa juga dilaporkan mengakui telah membawa ponsel Eliza bersamanya, kemudian mematahkannya menjadi 2 di dalam kendaraannya dan membuangnya dari jendela mobil. Terdakwa dilaporkan mengatakan kepada detektif bahwa dia membuang pisau yang dipakai dalam penyerangan di dekat jalan lain di kota. Wawancara dengan detektif mengungkap terdakwa pergi ke toko perkakas untuk mengganti jaketnya, melepas pakaian berdarah dan memakai pembersih kamar mandi untuk membersihkan darah di tubuhnya. Terdakwa pernah pergi dengan detektif untuk mengambil barang bukti dan inilah yang ditemukan. Selanjutnya surat perintah penggeledahan dilaksanakan di alamat Spruce Lane dan ditemukan selama pelaksanaan surat perintah penggeledahan tersebut. Ditemukan sepatu bot yang diyakini dipakai terdakwa saat kejadian dan polisi melihat ada sesuatu yang tampak seperti darah pada sepatu bot tersebut. Pakaian tambahan juga ditemukan di kediaman tersebut. Hasil awal penyelidikan kebakaran menunjukkan ada 2 titik asal api, yang pertama berasal dari kompor dapur dan yang kedua dari pintu depan. Kebakaran ini dikategorikan sebagai disengaja dan bermula dari bahan yang mudah terbakar. Polisi melanjutkan penyelidikan mereka yang membawa mereka ke 63D dan Main, yaitu sebuah toko Ace Hardware dan ke tempat sampah. Di lokasi tersebut, polisi menemukan pakaian tambahan yang telah dikenakan terdakwa pada saat kejadian. Selain itu, mereka menemukan tali lanyard kerja Eliza dan kartu identitas kerja dari rumah sakit Anak Luri, tempat Eliza bekerja, serta kartu debit milik suami Eliza. Ditemukan sarung tangan berlumuran darah dan potongan ponsel Eliza. Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap truk tersebut dan darah yang tampak ditemukan pada pintu pengemudi serta setir. Seperti saya sebutkan di awal, terdakwa menghadapi beberapa tuduhan serius. Tuduhan berat seperti pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan bayi, perampokan bersenjata, pembakaran besar, dan kekejaman terhadap hewan. Dan dia muncul di pengadilan 5 hari kemudian untuk pertama kalinya, di mana seorang hakim menolak permohonan jaminannya. Sore itu juga, terdakwa dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis akibat luka yang diduga karena ulahnya sendiri. Dan 3 hari setelah itu, dia kembali ke penjara. Menurut catatan pengadilan terdakwa,
sidang pembacaan dakwaannya diundur ke tanggal 3 Maret, di mana dia diperkirakan akan mengajukan pengakuan bersalah atau tidak bersalah. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini selama proses hukum berlangsung. Saya ingin kita tetap fokus pada korban. Eliza Morales, 30 tahun, juga dikenal sebagai Nikki, dan bayi yang belum lahir. Saya sudah sebutkan ada kampanye GoFundMe keluarganya, dan dalam 3 minggu terkumpul hampir $160.000. Namun, kehilangan nyawa, terutama 2 nyawa, tak ternilai harganya. Kehidupan Eliza telah memberi dampak besar bagi banyak orang. Sejak terakhir kami membahas cerita ini, sudah ada obituari. Berikut kutipan dari keluarganya. Semangat hidup Nikki dirasakan oleh semua orang yang mengenalnya sejak dia lahir. Kedermawanan dan kebaikan hati Nikki akan tetap terlihat lewat keluarga besar dan banyak temannya. Nikki adalah pribadi bersemangat, berani, dan penuh gairah yang akan dirindukan semua orang yang mengenalnya. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran jiwa-jiwa indah mereka dalam hidup kami. Semoga dia beristirahat dalam ketenangan abadi. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan temukan episode On the Case di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.